Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia di sesi ke-12 ini, yang merupakan sesi terakhir dalam semester ini. Saya akan membahas tentang hukum perdata. Ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya yang mana saya membahas tentang hukum pidana. Sebagaimana saya sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum publik. Dia satu rumpun dengan hukum kenegaraan, sedangkan hukum privat, hukum perdata ini merupakan bagian dari hukum privat, atau hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu, antar perorangan. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Hukum perdata dapat diartikan dalam arti luas dan maupun dalam arti sempit. Ya. Jadi dalam arti luas, hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sedangkan dalam arti sempit, hukum perdata ini digunakan sebagai lawan dari hukum dagang. Kalau hukum dagang itu dia bisa mengatur tentang ini hubungan keperdataan antar institusi. Kalau hukum perdata ini perseorangan. Jadi hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Ya. Di Indonesia, hukum perdata kita ini masih memiliki keragaman. Jadi ada banyak hukum perdata yang ada banyak ragam hukum perdata yang diakui dan masih berlaku. Jadi di samping hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu ada juga hukum adat dan hukum Islam. Jadi di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya saya sudah sempat singgung bahwasanya dalam hukum privat, hukum perdata, itu Indonesia juga mengakui atau memberlakukan atau mempositivisasi hukum perdata Islam, terutama terkait dengan waris sebagai salah satu contoh. Nah, kenapa hukum perdata di Indonesia ini beraneka ragam? Ini karena ada pengaruh dari politik pada masa pemerintah Hindia Belanda yang membagi 3 golongan penduduk. Ada golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra, dan penggolongan itu ikut membentuk karakter dari hukum di Indonesia, terutama hukum perdata. Terus yang kedua, ini penyebab pluralisme hukum, terutama hukum perdata ini karena belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Jadi KUH Perdata yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan produk dari Hindia Belanda berdasarkan atas asas konkordansi. Jadi peninggalan sistem hukum Belanda itu diterapkan tetap diberlakukan sepanjang itu masih dipatuhi dan belum diubah. Dan ini diatur dalam pasal aturan peralihan. Para ahli hukum Indonesia sendiri tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa hukum perdata kolonial itu masih berlaku sampai saat ini. Namun Sudikno Mertokusumo itu menyatakan bahwasanya hukum perdata Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata itu sebenarnya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Hindia Belanda, tapi harus dilihat sebagai tata hukum nasional. Ya, kenapa dianggap sebagai tata hukum nasional? Karena memang saat ini diterapkan di Indonesia. Faktor yang menyebabkan pluralisme hukum di Indonesia, terutama hukum perdata ini, karena ada faktor etnisitas. Jadi di Indonesia ini terdiri dari banyak etnis, banyak suku, banyak agama, dan masing-masing etnis dan suku memiliki adat istiadat dan hukum adatnya sendiri. Ini terutama
suku yang saat ini hukum adatnya masih eksis seperti di Bali, Baduy, itu Minang mungkin ya. Di samping itu juga ada beragam agama. Makanya kemudian masyarakat Muslim di Indonesia juga mengusulkan pemberlakuan hukum waris Islam dan sebagainya, dan itu kemudian diakomodir. Hukum perdata itu bersumber dari perdata adat, kemudian ada hukum Islam juga terkait dengan perkawinan dan waris, tapi hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Hukum adat ini juga berlaku bagi masyarakat adat setempat. Kemudian hukum perdata Eropa, ini warisan dari kolonial. Kemudian bagian dari hukum perdata yang bersifat nasional itu berupa ketentuan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam bidang-bidang perdata. Ini yang sekarang ini tersebar di dalam banyak peraturan perundang-undangan. Nah, kitab undang-undang hukum perdata sendiri, kalau kita lihat ini memiliki memuat pengaturan yang kalau disistematisir ini bisa dikelompokkan menjadi empat bagian yang itu terpisah masing-masing dalam satu buku. Buku pertama berjudul Perihal Orang, ini berisi kumpulan aturan terkait dengan hak-hak perseorangan dan hukum keluarga. Kemudian buku 2 menyangkut benda, hukum kebendaan dan hukum waris. Buku ketiga menyangkut perikatan yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu di bidang hukum. Dan juga yang keempat ada perihal pembuktian dan lewat waktu atau daluarsa, mengatur pengaturan tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu dalam hubungan-hubungan hukum. Tetapi kalau kita lihat dalam sistematika hukum perdata dalam konteks ilmu pengetahuan, ini ada 4 bagian juga, tetapi pembedaannya itu dalam bentuk hukum perorangan, kemudian hukum keluarga. Jadi kalau yang di KUH perdata hukum perorangan jadi satu dalam perdata. Kalau secara teoritik itu hukum perorangan sendiri, karena hukum perorangan ini mengatur tentang hak, kewajiban, dan kedudukan seorang di dalam hukum. Termasuk kecakapan untuk memiliki hak-hak, kecakapan untuk bertindak sendiri, dan sebagainya. Dengan hukum keluarga ini mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluargaan, misalnya kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan. Kategori atau klaster ketiga itu hukum harta kekayaan. Di sini mencakup hukum benda, hukum perikatan. Terus kemudian yang keempat ini hukum waris yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal. Jadi ada pembedaan secara teoritik dan ada pembedaan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaan di antara masing-masing antara masing-masing kategori itu menurut KUH perdata maupun menurut teoritik. Demikian sekelumit ya pengantar umum tentang hukum perdata, dan untuk mempelajari lebih detail ini membutuhkan waktu yang khusus dan membutuhkan mata kuliah yang lebih spesifik terkait dengan hukum perdata, karena nanti ada bagian hukum perdata material yang harus dipelajari dan juga ada hukum perdata formil yang juga harus dipelajari. Tapi sebagai sebuah pengantar, kira-kira hal-hal tadi menyangkut kulit luar dari hukum perdata, saya kira cukup memadai untuk menjadi pemahaman awal dan pengantar bagi Anda ketika mempelajari pengantar hukum Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.